Episode 16. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Ariel pergi bersama Kaori, sesosok cantik bergegas keluar dari pintu departemen store. Melihat sekeliling, tidak menemukan sosok Ariel, yang sudah pergi. Pada pukul 3 pagi keesokan harinya, Ariel sedang tidur di lantai dengan indah. Telepon Kaori tiba-tiba berdering. Di tengah malam, sangat sedikit orang yang menelepon. Kaori mengangkatnya dan tampak terdiam sesaat. "Apakah kamu masih mencoba pakaian dan tidak tidur?" Kaori berkata tanpa daya. Kaori malas untuk mengambil telepon, jadi menekan tombol speaker, dan Lucy berteriak dari dalam telepon. "Kaori, aku jatuh cinta, dan aku menemukan pangeran tampanku." Kaori tidak bisa menahan memutar matanya, dan berkata, "Ini tengah malam. Apa yang membuatmu gila? Seharusnya aku tidak pergi ke kamar mandi kemarin. Kalau tidak, aku tidak akan merindukan pangeran tampanku. Tahukah kamu apa yang orang-orang itu tonton kemarin? Ternyata pria tampan yang bermain piano. Kamu tidak tahu, sekarang orang yang ada di video itu. Video singkat sudah sangat populer. Saya harus menemukannya. Saya ingin membuat orang lain di luar sana tahu kalau aku adalah pacar pemuda itu. Apa video pendek ada seseorang yang tampan? Kamu tidak tidur di tengah malam. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak mengatakannya dengan jelas, aku akan menutup telepon dan tidur kembali," kata Kaori. "Tunggu. Aku akan segera mengirim video pendek itu kepadamu." Segera, sebuah video dikirim. Setelah Kaori mengkliknya, dia hanya bisa melihat punggung seorang pria yang duduk di depan piano, bermain dengan sangat baik, tapi Kaori tidak merasakan apa-apa. "Ini pasti selebriti selebgram. Kapan kamu begitu tidak rasional?" "Tidak, tidak. Aku harus menemukannya dan menikahinya. Dia adalah pangeranku yang menawan. Peri kecil sepertiku, hanya dia yang layak untukku." Lucy tampaknya gila. Dia telah memindahkan videonya bolak-balik, melihat ke belakang lebih dari 100 kali. "Tidurlah. Mungkin akan ada video lagi dalam beberapa hari. Influencer semacam ini cepat atau lambat akan aktif." Kaori tidak ingin mengurus teman gila ini. "Kaori, aku sangat khawatir dia punya pacar sekarang. Yang lebih serius, bagaimana jika dia sudah menikah? Aku akan kehilangan harapan dalam hidupku." Sebelum Lucy mengatakannya, Kaori telah menutup telepon tanpa ampun. Ariel mendengarkan percakapan antara keduanya diam-diam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa keahliannya akan menyebabkan respons yang begitu kuat. Masih jam 6 untuk bangun tepat waktu setelah keduanya pergi lari pagi dan kembali ke rumah setelah sarapan. Ariel mengantar Kaori untuk bekerja. Sebagai pemimpin proyek, beban kerja Kaori jauh lebih besar dari sebelumnya ketika Ariel pergi dengan motor listriknya. Kaori tanpa sadar melirik ke belakang. Punggung ini, Kaori menggelengkan kepalanya. Bukankah normal jika mengetahuinya? Sudah 3 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak kenal? Selama istirahat makan siang, Lucy menelepon Kaori lagi. Wanita ini benar-benar terobsesi dengan selebriti selebgram kemarin dan tidak bisa menahan diri. "Kaori, hatiku tidak lagi di tubuhku. Bisakah kamu menyelamatkanku?" kata Lucy. Kaori berkata dengan marah. "Saya pikir kamu benar-benar sudah gila. Hanya seorang selebritas selebgram. Apakah Anda ingin menjadi sangat gila? Apakah kamu punya waktu sekarang? Saya akan ke perusahaan untuk mencarimu. Saya ingin kamu menyelamatkan saya." Kaori melihat-lihat waktu. Istirahat 2 jam di siang hari. Dan masih ada waktu. Dia juga benar-benar Kaori takut saudara perempuannya dirasuki setan. Dan berkata, "Oke." Segera, Lucy tiba di kantor Kaori, dan video pendek masih diputar di telepon. "Saya tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Dia sangat kurus sehingga dia seperti berusia 10 tahun. Lingkaran hitam di wajahnya hampir sebanding dengan harta nasional. Sayangku, aku benar-benar jatuh." Lucy berbaring di sofa di ruang tunggu. Tampak seperti kematian lebih baik daripada kehidupan. Kaori meraih telepon dan hendak mematikan videonya. Lucy duduk dengan canggung dan berkata, "Jangan matikan. Saya tidak bisa kalau tidak mendengar suara piano. Jadi saya merasa kosong di hati saya." Melihat itu kembali, pikiran Kaori langsung muncul. Sosok Ariel seperti
Sangat mirip. Persis sama. Apa yang kamu lihat? Ini dewa laki-lakiku. Kamu sudah menikah. Apakah kamu masih ingin merebut seorang pria dariku? Lucy berkata dengan waspada. Kaori mengerutkan kening dan berkata dengan tidak yakin. Apakah menurut kamu sosok ini sangat akrab? Tentu saja itu akrab. Saya telah menontonnya sepanjang malam. Apakah kamu melihatku sekarang terbiasa? Kusi berkata secara alami. Tidak. Kaori menggelengkan kepalanya. Dan berkata, lihat pakaiannya. Lucy melihat ke telepon. Pakaiannya bagus. Tidak ada yang salah. Ada apa dengan pakaiannya? Tanya Lucy. Ini persis sama dengan yang dikenakan Ariel kemarin. Kaori sedikit terkejut. Dia tidak melihat dengan cermat. Dia benar-benar tidak memperhatikan ini. Tidak hanya gambar belakangnya, tetapi juga pakaiannya. Tidak tahu di dalam video ini Ariel atau bukan. Ariel, pakaian itu hanya kebetulan. Lucy ragu-ragu dan melanjutkan. Apakah Ariel pernah memainkan piano? Kapan kamu melihatnya? Aku tidak tahu. Kata Kaori. Itu benar. Dia memainkan piano dengan sangat baik. Jika dia tidak berlatih setiap hari, bisakah dia memiliki kemahiran seperti itu? Bagaimana mungkin di video pendek itu adalah Ariel? Itu benar. Kaori mengangguk. Kemampuan bermain piano diperlukan. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak pernah melihat Ariel bermain piano. Bahkan jika dia melakukannya sebelumnya, setelah 3 tahun ini, dia hampir ditinggalkan. Ketika mereka berdua sedang mengobrol panas, sudah ada judul di internet. Pangeran kecil piano. Banyak wanita ingin menggali identitasnya, dan internet menjadi populer untuk sementara waktu. Dan Ariel mengendarai motor listrik kecilnya sendiri dan muncul di toko Audi 4S, yang dikenal sebagai Medan Cahaya. Sekarang dia harus mengantar Kaori ke perusahaan dan pulang kerja setiap hari. Dan jika dia masih mengendarai motor listrik kecil, pasti masalah jika hujan turun. Apakah saya salah lihat? Sekarang mode baru. Naik motor listrik untuk melihat Audi. Orang ini tidak salah tempat, kan? Kami tidak menjual mobil listrik di sini. Tidak ada sales yang ingin mendekati Ariel. Siapa yang tertarik menerimanya? Kata seorang sales. Saya memiliki pelanggan besar yang datang nanti, kata Sumarni. Ketika Ariel turun dari motor listrik, beberapa sales di toko tertawa menggoda. Saat memasuki toko, tidak ada yang mau maju melayani Ariel. Ariel berjalan sendiri. Yang dia inginkan adalah Audi A6. Selain mengantar Kaori ke kantor dan pulang kerja, dia juga bisa menggunakannya untuk pembicaraan bisnis di masa depan lagi pula. Apa yang dia katakan sekarang juga dari pemimpin proyek, dan mobil Toyota di rumah juga saatnya untuk dibagasikan. Tentu saja, Ariel juga dapat membeli mobil yang lebih mewah. Tetapi takut membuat Kaori bertanya. Tidak mudah untuk menjelaskan kepada Kaori. Ariel membeli pakaian seluruh toko. Untung saja Kaori tidak bertanya lebih lanjut. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Berhenti di depan Audi A6 baru. Dan tak lama kemudian seorang penjual berjalan ke arah Ariel. Kami memiliki entry level A3 di sini. Jika Anda tertarik, saya dapat memperkenalkannya kepada Anda, kata penjual itu. Ketika saya membayar harganya hari ini, kapan saya bisa mengambil mobilnya? Tanya Ariel. Penjual memandang Ariel dengan tercengang. Dia berpikir bahwa Ariel hanya akan melihat dengan santai. Bagaimanapun, dia adalah seorang master yang datang dengan mengendarai motor listrik. Kamu mau beli yang ini? Ini Audi A6. Penjual itu tergagap. Tidak yakin. Bukankah itu ada tertulis? Aku bisa melihatnya, kata Ariel. Saudaraku, apakah kamu sudah membaca harganya? Penjualnya masih tidak percaya. Setiap pelanggan yang membeli mobil harus melalui penyelidikan yang cermat. Dan harganya sama untuk pengujian kinerja. Tetapi dia terlalu senang, realitas. Ah, ya. Apakah ada diskon? Tanya Ariel. Yang ini versi hybrid paling top. Karena model baru. Belum ada kebijakan preferensi, kata penjual. Nah, bisakah kamu pergi hari ini untuk menangani pembayarannya? Penjual tidak bisa berjata. Ini adalah tamu paling berharga, bukan lelucon. Saudaraku, jika Anda sangat membutuhkannya, saya dapat membantu Anda dengan menangani surat pembayarannya dan formalitas sekarang.
Ariel mengeluarkan kartu banknya dan berkata, "Secepat mungkin. Yang terbaik adalah menyelesaikannya di 4 poin. Saya masih memiliki urusan yang sangat penting." Kelopak mata penjual melonjak. Jika dia benar-benar tidak menyombongkan diri, pesanan hari ini adalah buang-buang uang. Dan dia tidak akan membuang suaranya sama sekali. Saat akan mendapatkan kontrak, penjual lain bertanya kepadanya, "Bagaimana? Orang ini melihat Audi A6 ketika dia datang. Apakah dia tidak takut dengan harganya? Coba kamu pergi dan tanyakan apakah dia ingin pergi ke toko lain." Seseorang pergi ke hadapan Ariel dan berkata, "Maaf Pak, kami punya roda 4, bukan roda 2. Penjual itu mengangkat kartu bank di tangannya dan berkata, "Diam, kalian. Ini pelanggan besar. Hari ini saya harus sebutkan mobilnya. Beritahu manajer tentang ini, dan selesaikan penjualan." Ekspresi beberapa orang semuanya berubah. Tidak, dia tidak bercanda ketika dia menyebutkan mobil hari ini. Ini kartu bank yang dia berikan padaku. Apakah dia terlihat bercanda? Berjalan menuju ruang keuangan. Beberapa pemandu belanja lainnya mengikuti di belakang, mencoba untuk mengintip. Hasilnya tentu saja sangat jelas. Beberapa penjual yang memandang rendah Ariel sebelumnya tiba-tiba merasa menyesal, seolah-olah mereka telah melewatkan 100 juta. Daftar santai seperti itu melayang di depan mereka, dan tidak ada yang mengulurkan tangan. Kurang dari jam 4, formalitas selesai, dan asuransi juga segera berlaku, yang berarti Ariel dapat langsung pergi. Ariel tidak membutuhkan hal-hal mewah seperti upacara pengiriman. Ketika dia pergi, dia bertanya kepada penjual, "Bisakah motor baterainya ditinggalkan di sini sementara? Hari ini sedang terburu-buru. Saya akan datang besok." "Ya, mungkin kamu bisa berikan alamatmu ke saya. Saya bisa mengendarainya untuk mengantar ke rumah Bapak," kata penjual itu. "Tidak, aku akan datang besok." Setelah Ariel pergi, beberapa penjual di toko 4S saling memandang, menunjukkan senyum pahit. Bersambung.